Jangan pernah takut gagal untuk mencoba karena kita tidak tahu keberuntungan mana yang akan menghampiri kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. JPLS merupakan sebuah beasiswa. JPLS tersebut dinamai dengan Jabar Future Leader Scholarship yang merupakan program pemerintah Jawa Barat untuk membiayai masyarakat Jawa Barat, khususnya mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi yang ada di Jawa Barat, untuk melanjutkan pendidikan, dibantu biaya pendidikannya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih lanjut. Gitu. Jadi kepada teman-teman nih yang pengen kuliah, cuman keterbatasan biaya, bisa bikin target untuk mendapatkan beasiswa JPLS ini. Jangan pernah ragu untuk mengikuti beasiswa ini karena kita tidak tahu kapan keberuntungan itu menghampiri kita gitu. Coba aja, jangan pernah takut untuk gagal. Karena yang tadi saya ucapkan bahwa keberuntungan akan menghampiri kita di waktu yang tepat. Ini mungkin adalah salah satu jawaban ya. Iya, betul. Bahwa saat itu banyak sekali beasiswa yang bisa kita gunakan ya. Betul. Mungkin salah satunya nih JFLS ini. Saya pernah membaca satu buku yang dimana nama bukunya Atomic Habit. Atomic Habit karya James pada tahun 2018, di mana dia itu mengutip salah satu kutipan, hal kecil akan berpengaruh besar di kemudian hari. Mulai dari yang kecil. Betul, mulai dari kecil. Mulai dari diri sendiri. Dan mulailah hari ini, gitu kan gitu ya. Hampir selaras sebenarnya buku yang Atomic Habit yang tadi. Halo teman-teman Premier English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari JFLS ya, bersama dengan Kang Alvan Paujan, betul ya? Betul. Oke, Kang Alvan apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, Kang Alvan, terima kasih nih untuk waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depan terkait dengan JFLS ya. Tapi sebelum itu mungkin boleh perkenalan dulu. Kang Alvan ini lagi kuliah semester berapa mungkin ya? Lagi sibuk apa? Dan seterusnya, silakan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Alvan Paujan Maskuri, saya berasal dari Sukarasa Malangbong. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadia Garut dengan program studi manajemen bisnis syariah dan sekarang sedang menempuh di pendidikan semester 7, Bapak. Untuk aktivitas saya sehari-hari mungkin di sela-sela perkuliahan, saya menjadi tenaga pengajar di salah satu pondok pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Oke. Pertanyaan pertamanya adalah kenapa mengambil jurusan manajemen bisnis syariah nih? Mungkin kenapa saya ingin mengambil manajemen bisnis syariah, karena mungkin background dari orang tua, mungkinnya seorang pedagang, mungkin karena orang tua backgroundnya pedagang, mungkin saya tertarik buat mengambil manajemen bisnis syariah untuk bisa melanjutkan background keluarga itu. Ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang istilahnya masih bingung mencari jurusan ya, barangkali terutama nih anak kelas 12 mungkin. Boleh dikasih gambaran seseru apa belajar manajemen bisnis syariah? Buat belajar manajemen bisnis syariah ini cukup seru ya, apalagi buat teman-teman yang suka di bidang ekonomi, di bidang matematika atau di bidang perhitungan. Ketika kita belajar manajemen bisnis syariah, maka kemampuan kita dalam bidang tersebut akan disalurkan, Bapak. Jadi sangat tertuju kepada hal yang kemampuan kita. Nah, lalu apa sih yang menjadi pembeda mungkin ya? Kan ada manajemen bisnis. Di Garut pun di sini kan ada beberapa universitas yang istilahnya ngambil jurusan, ada yang manajemen aja, ada yang manajemen bisnis, lalu ini manajemen bisnis syariah. Apa sih yang menjadi pembedanya barangkali? Pembedaannya sudah ada di kalimat mungkinnya manajemen bisnis dan manajemen bisnis syariah. Kalau manajemen bisnis mungkin lebih spesifik, lebih ke umum gitu ya, konvensional, lebih belajar tentang konvensional yang umumnya. Cuman kalau misalnya manajemen bisnis syariah itu kita akan belajar dari awalnya tahapan prinsip-prinsip agama Islam dulu. Jadi kita didasari oleh prinsip-prinsip ajaran agama Islam terlebih dahulu gitu, Bapak. Oke, jadi nanti mungkin selanjutnya barangkali nih teman-teman yang masih bingung boleh ya nanti menghubungi Kang Alvan ya untuk nanya-nanya sedikit karena saya yakin nih masih banyak anak kelas 12 terutama yang masih kebingungan pingin nerusin kuliah jurusan apa. Betul. Ya. Oke, jadi nanti jangan ragu boleh ke Instagramnya boleh Kang ya. Betul. Oke. Baik Kang, kita lanjut ke yang tadi disampaikan di awal. JFLS. Apa itu JFLS? JPLS merupakan sebuah beasiswa. JPLS tersebut dinamai dengan Jabar Future Leader Scholarship
yang merupakan program pemerintah Jawa Barat untuk membiayai masyarakat Jawa Barat, khususnya mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi yang ada di Jawa Barat, untuk melanjutkan pendidikan, dibantu biaya pendidikannya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih lanjut. Gitu. Itu bisa di jenjang, nggak harus S1 gitu, jenjang D3, D4, S1, S2, sampai S3 pun bisa didanai oleh beasiswa JPLS ini gitu Pak. Oke. Berarti ini intinya adalah sebuah beasiswa ya? Betul sekali. Oke. Kita lihat dari dasarnya dulu deh. Biasanya dibuka bulan apa nih biasanya JPLS? Biasanya kalau JPLS itu dibuka bulan, kalau nggak salah gitu, di bulan Juni Bapak. Di bulan Juni sampai bulan Juli akhir gitu. Oh, jadi ini pas mau awal semester kuliah. Iya, Berarti rata-rata betul, di situ ya. betul. Berarti Akhir nih, perkuliahan. ya jadi teman-teman nih barangkali ada yang mau ngejar itu masih ada waktu tahun depan berarti ya. Berarti Betul. setahun hanya satu kali. Setahun satu kali. Oke. Apa yang harus dipersiapkan kalau misalkan mau daftar di JPLS? Kalau misalnya teman-teman ingin mendaftarkan beasiswa JPLS, terutama untuk teman-teman yang masih di kelas 12 ya Pak, banyak yang harus dipersiapkan, terutama karena JPLS itu ada 2 kategori. Oke. Ya, yang pertama ada kategori akademik dan kategori non-akademik. Yang pertama akademik, JPLS tersebut memberikan kesempatan bagi siswa-siswi kelas 12 untuk mempersiapkan diri dari bidang organisasi, dari bidang prestasi seperti sertifikat atau perlombaan-perlombaan yang harus dipersiapkan di kelas 12 ataupun di mahasiswa yang ongoing juga atau yang masih semester 3, semester 5, semester 7 juga itu bisa ikutan di beasiswa akademik ini dengan melampirkan banyak berkas seperti berkas organisasi, prestasi, ataupun magang, ataupun yang telah kerja juga bisa dilampirkan di situ. Dan yang kedua ada non-akademik. Yang non-akademik ini ada beasiswa keagamaan, ada keolahragaan, ada sosialan budaya, dan ada yang lainnya gitu. Itu mah kalau yang non-akademik khusus gitu Pak. Contohnya kayak keagamaan, barangkali nanti siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai hafalan 10 juz, itu bisa dilampirkan dengan bukti sertifikat. Nah, kalau misalnya keolahragaan juga sama, dan sosial budaya juga sama, mereka harus melampirkan sertifikat yang minimal 3 tahun terakhir gitu, buat 2 kategori tersebut. Ya, jadi nih, saya masih sering dengar nih Kang Kang Alvan. Ada beberapa teman anak SMA yang istilahnya mengeluhkan. Keluhannya adalah, wah saya emang nggak punya biaya untuk kuliah. Nah, ini mungkin adalah salah satu jawaban ya. Iya, betul. Bahwa saat itu banyak sekali beasiswa yang bisa kita gunakan ya. Betul. Mungkin salah satunya nih JPLS ini. Jadi ini anak-anak kelas 10, 11, 12 yang intinya mau dan terus semangat untuk kuliah, ini mungkin nanti bisa diincar ya. Iya, bisa sekali. Jadi ada akademik dan non-akademik ya. Iya. Nah, kalau keuntungannya nih Kang, sebelum mungkin nanti ngobrol yang lain, apa yang akan didapatkan jika kita sudah dapat beasiswa JPLS? Betul. Yang namanya beasiswa pasti keuntungannya berupa finansial atau biaya, ya biaya untuk menunjang perkuliahan. Di mana JPLS ini ada 2 kategori lagi. Yang pertama ada percepatan akses 1 tahun dan ada yang full sampai lulus kuliah, Bapak. Yang 1 tahun mungkin dia mendapati sebuah tunjangan hidup selama 1 tahun gitu dengan nominal yang ada di akun JPLS tersebut. Dan yang full juga ada, dia akan dibiayai dari semester 1 sampai lulus Bapak, sampai semester 8. Jadi kepada teman-teman nih yang pengen kuliah cuman keterbatasan biaya, bisa bikin target untuk mendapatkan beasiswa JPLS ini. Nih, jadi ada yang 1 tahun, ada yang full ya? Iya, ada yang jadi full kalau 4 tahun. S1 4 tahun langsung? Iya, 4. Oke, bisa di-spill nggak kisarannya? Misalkan yang 1 tahun deh, itu berarti dikasihnya per bulan atau gimana? Karena ini mungkin biar teman-teman semakin semangat nih mempersiapkan nih. Kalau yang 1 tahun, dia akan mendapatkan kisaran 8 juta Bapak, 1 tahun. Itu nggak terlihat bulan, cuma 1 kali pemberian 8 juta. Kalau yang 4 tahun, itu kayaknya dikali 8 kali 4 tahun gitu, kayaknya gitu. Kalau untuk persyaratannya, jadi misalkan kita udah nerima nih dengan nominal yang tadi sebutkan 8 juta, itu keperluan atau misalkan uang tersebut tuh untuk apa aja?
dari pihak JFLS-nya? Kalau saya kan yang dapat 1 tahun ya Pak ya, Oke. yang percepatan akses 1 tahun, uang 8 juta itu harus diutamakan kepada biaya pendidikan terlebih dahulu, seperti bayar UKT, membeli buku, sama keperluan perkuliahan gitu. Kalau misalnya memang biaya perkuliahannya sudah dibayar gitu dan uangnya masih ada gitu, itu bisa dipakai buat kebutuhan kita selama perkuliahan seperti transportasi atau membeli barang-barang yang dibutuhkan buat perkuliahan seperti laptop juga bisa. Nah, kalau ininya apakah kita harus melampirkan berartinya ya? Ada Iya, harus syarat-syarat? ada buktinya gitu. Iya. Jadi nih sekali lagi nih teman-teman, jadi JFLS ini mungkin sangat membantu sekali ya. Betul Ya sekali. terbukti mungkin nih Kang Alvan ya, Kang Alvan Paujan ini sudah mendapatkan benefitnya ya. Iya, gitu ya. alhamdulillah. Kang Alvan kalau dari Garut, yang angkatan Kang Alvan ada berapa orang ya kira-kira yang dapat JFLS? Banyak kayaknya Pak, karena memang mahasiswa yang ada di Garut kan tersebar luas di Jawa Barat, itu pasti banyak sekali mahasiswa yang dapat gitu beasiswa. Cuman kurang lebih ketika kemarin kita mendapat sebuah program pendampingan, kurang lebih yang ikutan program pendampingan itu 40 orang gitu Pak. Itu teh yang baru terinci gitu ya Pak. Jadi banyak juga ya. Banyak. Jadi mungkin ini syaratnya tidak harus universitas yang kerjasama, enggak ya? Enggak, itu memang harus bekerja sama JPLS. Tapi rata-rata sepertinya yang di Jawa Barat hampir sudah bekerja sama gitu. Baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Karena kan ada beberapa yang beasiswa itu biasanya hanya misalkan beasiswanya khusus untuk negeri biasanya gitu ya. Ada yang misalkan daftar perorangan. Oh ternyata ini mah udah ya hampir. Jadi Harus bermitra. nih terutama Garut gitu ya, Iya. terutama anak-anak Garut kejarlah ini ya. Syukur-syukur bisa sampai 1 tahun juga gitu ya. Jadi kita tinggal fokus ke belajarnya aja gitu, nyelesain tugas kuliahnya dan seterusnya. Itu kan yang istilahnya ya mudah-mudahan lah ini dapat banyak nih informasi. Oke Kang, selain tadi kan udah ya dapat misalkan ada finansial yang diberikan, ada benefit lain nggak Kang ketika sudah mendapatkan JFLS? Benefitnya mungkin karena selain kita mendapatkan beasiswa, kita harus mengikuti program pendampingan ya Pak. Ini merupakan sebuah acuan bagi kita untuk mengasah skill kita. Terutama JPLS ini membuka mahasiswa yang telah mendaftarkan beasiswa ini untuk mengikuti program magang dan program pendampingan gitu. Itu bisa dua-duanya bisa diikutin atau bisa salah satunya diikutin. Nah, magang ini juga untuk mengasah skill kita nanti di dunia kerja, Pak. Nah, itu merupakan sebuah benefit yang lebih berharga gitu daripada biaya itu gitu ketika kita bisa lebih terjun untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Kemarin Alvan magang juga ikut? Alhamdulillah Alvan diberi kesempatan buat ikut program pendampingan. Kalau magang belum. Oke, berarti belum ya. Oke. Nah, yang pendampingan kemarin nih, apa yang sudah dikerjakan oleh sama Alvan sama teman-teman? Ngapain aja di program pendampingan? Karena baru-baru ya Pak kegiatannya, kemarin kita membuat sebuah acara, membuat sebuah event di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah skill para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan juga siswa-siswi yang ada di Kabupaten Garut, di mana itu merupakan sebuah pengalaman dan kita juga mengarahkan agar siswa-siswi tersebut berkembang, di mana kita membuat sebuah event yang namanya Cemerlang, Cerdas Merata Literasi di Kabupaten Garut gitu. Itu merupakan sebuah kegiatan yang dimana agar siswa-siswi tersebut lebih bersemangat untuk membuka buku, untuk membaca buku dan melek terhadap teknologi dan literasi, Bang. Dan itu targetannya kepada siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Mas Duki Kabupaten Garut. Jadi kemarin alhamdulillah sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Itu berapa hari kemarin kegiatannya? Kemarin alhamdulillah 1 hari Bapak. Cuman mungkin persiapannya kita selama 1 bulan gitu. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin salah satu manfaat dari program pendampingan ini bisa memberikan suatu informasi, terus yang tadi ya istilahnya gimana caranya supaya vibe positifnya bisa
Iya, menyebar gitu betul, ya. betul. Jadi tidak hanya anak-anak JFLS aja yang misalkan mendapatkan ilmu, tapi berbagi juga mungkin ke teman-teman yang lain supaya tetap semangat untuk belajar dan Iya. seterusnya ya. Oke. Kalau ini Kang Alvan, apa sih yang memotivasi Kang Alvan ikut JFLS nih? Awalnya dulu bisa ikutan gini gimana ceritanya? Yang pertama karena memang saya pribadi tidak ingin membebani orang tua gitu ya Pak, dan memang karena mempunyai beberapa kegagalan gitu, karena sebelum bisa dapat beasiswa pada tahun 2023, saya mengalami kegagalan tidak lolos Pak tahun 2022. Oh, pernah ikut sebelumnya? Iya, pernah Oke, ikut oke. tahun 2022 tidak lolos beasiswa JPLS tahun 2022. Sehingga kegagalan tersebut tidak membuat saya down atau mundur gitu ya Pak, tetapi membuat saya bersemangat dan membuat introspeksi bagaimana caranya, strategi apa yang harus saya perbuat untuk agar lolos pada tahun selanjutnya. Kalau menurut Alvan nih ya, dari sekian persyaratan ya, selain administrasi dan lain-lain, yang menjadi tantangan atau yang agak sulit itu bagian apa tuh? Kalau menurut saya yang menjadi tantangan mungkin di pembuatan esai. Oh, harus essay ya? Iya, Oke, harus oke. ada esai. Pembuatan esai kita harus membuat sebuah esai yang dimana itu harus lebih dari 400 kata kalau nggak salah ya Pak. Temanya apa? Apa tiap tahun berubah atau gimana? Temanya hampir sama mungkin ya Pak, peran organisasi. Oh, jadi temanya adalah peran organisasi. Iya. Oh, oke, oke. Selain itu ada wawancaranya juga atau enggak? Kalau JPLS alhamdulillah tidak ada Bapak. Oh, Untuk jadi percepatan akses 1 tahun tidak ada wawancara. Kalau misalnya S2, S3 saya kurang tahu gitu, belum saya baca. Cuman yang percepatan akses 1 tahun ini tidak ada wawancara. hanya Hanya administrasi dan iya, essay. pengumpulan administrasi aja. Oke, ya jadi ini istilahnya ya alhamdulillah sedikitnya agak mudah ya. Iya. Karena kan biasanya ada beberapa hal yang banyak gagal itu di wawancara biasanya gitu ya. Ya mudah-mudahan lah nanti semakin banyak, ini harapan Amin, saya amin. juga semakin banyak warga Garut yang bisa memanfaatkan beasiswa Peluang. ini ya gitu ya. Ada pesan nggak nih Kang Alvan bagi teman-teman yang istilahnya masih ragu gitu ya untuk mengambil JFLS coba? Pesan saya bagi teman-teman, jangan pernah ragu untuk mengikuti beasiswa ini karena kita tidak tahu kapan keberuntungan itu menghampiri kita gitu. Coba aja, jangan pernah takut untuk gagal, karena yang tadi saya ucapkan bahwa keberuntungan akan menghampiri kita di waktu yang tepat. Oke, baik, baik. Baik, Kang Alvan, kita akan beralih mengenai pendidikan nih kalau boleh ya. Kebetulan juga Kang Alvan tadi disebutkan di awal adalah sebagai staf pengajar juga di Darul Ya, Alkom ya. Dan sekarang juga lagi kuliah. Saya pingin ini dong, dengar juga nih Kang Alvan terkait pendidikan Indonesia ini udah sebagus apa sih menurut Kang Alvan? Berikut mungkin kalau ada masukan atau mungkin saran supaya pendidikan lebih baik kira-kira apa dan bagaimana kita bisa mengatasinya? pendidikan di Indonesia menurut saya sudah selalu setiap tahunnya selalu berkembang lebih baik gitu. Cuman ketika saya bukan ketika, cuman saya mengutip dilihat dari Google bahwasanya literasi di Indonesia itu di ranking 100 dari 208 negara, di mana ini merupakan sebuah ketertinggalan bagi negara kita dalam bidang literasi atau di bidang pendidikan ini. Sehingga menurut saya untuk kita generasi muda harus bisa mempersiapkan eh, pendidikan kita, pengetahuan kita agar bisa dapat bersaing di negara-negara yang lainnya gitu. Oke. Kira-kira kalau dari sistem, dari fasilitas ada masukan nggak menurut Alvan? Karena di Indonesia ini banyak sekali macam ya Pak, ada sekolah di Indonesia ini macam-macam gitu, beda-beda gitu. Sehingga fasilitas dan pengajaran yang didapati oleh masyarakat Indonesia ini akan tentu sangat berbeda gitu. Cuman harapan saya mungkin nanti ketika mempunyai pemimpin yang betul-betul memikirkan pendidikan, ingin Indonesia itu mempunyai pendidikan yang setara gitu, tidak membeda-bedakan antara pendidikan yang ada di kampung atau di kota gitu. Jadi semua pendidikan itu merata. Ya, Harapan saya gitu. betul. Ini sering saya bilang mudah-mudahan Ya. nanti ke depannya tidak kita dengar lagi berita sekolah ambruk
Iya, ya gitu betul. ya. Tidak lagi dengar berita ada seorang anak yang kemarin tuh viral. Iya. Ada seorang anak yang dipulangkan oleh gurunya gara-gara nunggak. Ya. Oke. Ada juga berita yang ke sekolah nggak punya seragam. Gitu ya. Ya ini berarti mudah-mudahan ya Ya. doa dan ikhtiar kita Iya, bersama-sama. Karena saya percaya gerakan seperti ini tidak hanya bisa oleh satu sisi. Jadi ini harus bareng-bareng. Iya. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah aja gitu ya. Mungkin pihak-pihak yang terkait juga kayak orang tua itu juga istilahnya perannya besar juga gitu untuk istilahnya ya mendukung dan istilahnya support anaknya untuk senantiasa belajar terus supaya Betul, tujuannya yang betul. tadi literasi ya, Iya. peningkatan literasi. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ini kan ada yang bilang bahwa literasi ini ada sangkut pautnya dengan baca dan menulis ya. Betul. Oke. Iya. Nah, kalau menurut Kang Alvan terkait habit ataupun kebiasaan membaca, karena Kang Alvan mungkin sudah mengajar juga, melihat dengan sekarang distraksinya adalah sosial media, ya, TikTok, apa namanya Instagram, Facebook dan seterusnya. Gimana sih Kang Alvan melihat anak-anak sekarang terkait kebiasaan membaca? Untuk kebiasaan membaca kepada anak-anak zaman sekarang ya Pak, karena kita memang sekarang sudah di apa ya namanya tuh, dikalahkan oleh teknologi gitu. Jadi sehingga kita bukan hanya sekadar anak-anak, mungkin sekarang juga generasi sekarang juga lebih enaknya membaca di elektronik gitu Pak, daripada membaca. Tapi tidak semua orang memang suka memakai elektronik, cuman memang sekarang hampir kebanyakan ya Pak suka membaca, lebih mencari yang instan gitu Betul. Pak, daripada kita mengulik buku gitu, mencari ke buku atau ke perpustakaan gitu. Oke, selanjutnya Kang Alvan, tadi terkait ada literasi gitu ya. Mungkin ada buku nggak Kang Alvan yang mau di-share? Mungkin salah satu buku yang pernah dibaca oleh Kang Alvan dan itu menarik menurut Kang Alvan. Apa tuh buku? Untuk saat ini mungkin saya belum membaca buku lagi, cuman karena memang sekarang lagi sibuk-sibuknya ya Pak, semester 7 lagi habis KKN, habis magang, sekarang dilanjut skripsi gitu. Tapi saya pernah membaca satu buku yang di mana nama bukunya Atomic Habit. Oke. Atomic Habit karya James pada tahun 2018, di mana dia itu mengutip salah satu kutipan, hal kecil akan berpengaruh besar di kemudian hari. Ini analogi saya mungkin, ketika kita melaksanakan hal-hal kecil yang mungkin memang sekarang tidak dianggap buat apa gitu ya, melakukan hal kecil tersebut, tetapi hal kecil tersebut akan berpengaruh di masa yang akan datang. Sama seperti halnya contohnya gitu, kayak kita berjalan 5 menit atau 10 menit keluar gitu, berjalan cuman hanya jalan doang. Mungkin hal tersebut kalau dipikirkan buat apa gitu ya Pak, udah ada transportasi, udah ada motor gitu. Tetapi kita tidak tahu di kemudian hari atau di masa yang akan datang, hal tersebut akan berpengaruh bagi kita, bagi kesehatan kita, bagi diri kita gitu. Ya. Iya. Jadi kalau saya hubungkan Atomic Habit ini hampir selaras kata-katanya apa yang disampaikan oleh Agim. Iya. Agim itu kan sering bilang dari dulu nih, Agim sering bilang adalah mulai dari yang kecil, Betul, mulai dari kecil. mulai dari diri sendiri, dan mulailah hari ini, Iya, itu kan gitu iya. ya. Hampir selaras sebenarnya buku yang Atomic Habit yang tadi. Ya, jadi itu juga salah satu rekomendasi mungkin ya dari saya dan Alvan. Iya. Jika teman-teman istilahnya mau apa namanya mau mengubah kebiasaan ya, karena kan kebiasaan ini dampaknya besar sekali ya Betul. untuk kesuksesan lah. Gitu. Iya. Nggak mungkin ada orang yang sukses berleha-leha, enggak, hampir mustahil. Betul ya. Betul. Makanya sekarang itu banyak sekali orang yang mendisiplinkan diri, Iya. gitu ya. Gimana caranya dia tetap berkegiatan positif, tetap kerja gitu, Iya. dan tetap produktif meskipun ini apa namanya banyak usia-usia yang sudah pensiun, tetap misalkan mencari kebiasaan baru. Kayak mungkin Alvan juga pernah dengar ada seorang nenek-nenek di Jepang, ya, pernah dengar nggak berita ini? Ada seorang nenek-nenek di Jepang
yang menghabiskan waktu pensiunnya. Jadi setelah pensiun dia mau bingung nih mau ngapain nih. Dia belajar coding. Belajar coding. Hingga akhirnya membuat sebuah game. Waduh. Coba bayangkan. Itu nenek-nenek loh. Iya. Jadi kita pun jangan sampai kalah nih gitu ya. Meskipun Alfa jurusannya manajemen bisnis syariah. Betul. Mungkin cari nih kebiasaan apa yang istilahnya belum dikerjakan tapi mempunyai prospek ke depan gitu. Kita jangan sampai kalah sama nenek-nenek yang bisa buat game ya, belajar coding dari dasar hingga membuat sebuah game. Itu keren banget gitu ya. Nah, oke, selanjutnya nih Kang Alvan, tadi ada buku yang di-share mungkin ya. Nah, ini masih ada sangkut pautnya kebiasaan membaca, yaitu tentang visi Indonesia. Mungkin ini sering dengar juga, sering seliwetan tentang sebuah kalimat Indonesia Emas tahun 2045 ya. Iya. Nah, seoptimis apa Kang Alvan melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Saya yakin sih Indonesia akan terus berusaha menjadi negara yang lebih baik lagi, baik itu dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, teknologi, ataupun hal yang lainnya yang merancu kepada Indonesia yang lebih baik lagi gitu, Pak. Oke. Ada moto hidup nggak Kang Alvan, apa sih? Moto hidup yang tadi mungkin telah disampaikan, jangan pernah takut untuk mencoba, karena mungkin keberuntungan akan menghampiri kita di waktu yang tepat. Kalau ada mahfudot yang disukai nggak apa? Salah satu aja coba. Ada Bapak, manjada wajada. Itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Betul. Ini adalah sebuah mahfudot yang sering dikeluarkan sama Anwar Fuandi juga ya. Betul. Yang Lima Benar itu sering di awal novelnya juga disampaikan manjada wajada. Oke. Baik. Selanjutnya nih Kang Alvan, ini ada salah satu kemampuan mungkin yang harus kita persiapkan bareng-bareng, yaitu tentang kemampuan berbahasa Inggris ya. Yang mana mungkin ya salah satu syarat juga supaya Indonesia bisa bersaing di internasional ya. Kita harus bisa bahasa Inggris nih. Nah, menurut Kang Alvan seberapa penting sih bahasa Inggris? Menurut saya bahasa Inggris ini sangat penting, karena bukan hanya kita bersaing di negara yang lain, untuk diri sendiri dan kepada masyarakat juga itu merupakan saingan, karena ketika kita mendaftar kuliah, mendaftar beasiswa, mau masuk kuliah, mau masuk kerja, kayak BUMN, CPNS, itu pasti basicnya harus bisa bahasa Inggris, harus mempunyai sertifikat bahasa Inggris. Maka dari itu, menurut saya bahasa Inggris ini emang sangat-sangat penting. Oke, jadi harus dipersiapkan ya intinya ya. Harus dipersiapkan. Kita bareng-bareng lah gitu ya. Jadi ini emang tidak sulit karena saya yakin semua mata pelajaran itu bisa kita pelajari selama mau gitu, mau dan menikmati prosesnya ya, nggak ada yang instan. Baik Kang Alvan, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Barangkali mungkin ada pesan yang mau disampaikan sekaligus closing statement dari Kang Alvan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan. Ya, baik, terima kasih Bapak ya. Pesan dari saya terutama kepada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang ingin mendaftarkan beasiswa JPLS, jangan pernah takut untuk mencoba, karena ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk mencari sebuah keberuntungan. Dan pesan dari saya, jangan pernah takut gagal untuk mencoba, karena kita tidak tahu keberuntungan mana yang akan menghampiri kita. Baik. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Baik, Alvan, makasih banyak ya. Siap, Bapak. Mudah-mudahan skripsinya lancar. Lagi skripsi ya? Iya, ambil tema apa by the way nanti? Lagi tema pengaruh promosi, pengetahuan, dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung di Bank Syariah Kabupaten Garut. Nah, ya mudah-mudahan lancar lah itu ya. Tidak ada kendala, tepat waktu. Kemudian tadi sebagai pengajar juga mungkin semakin semangat, semakin bisa menginspirasi murid-muridnya ya. Salam mungkin buat ustadz-ustadz yang di sana ya. Nuhun pisan ya, lancar ya sama ya. Baik, teman-teman, itulah Alvan Paujan dari JFLS. Terima kasih.